dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Prediksi Kualitas Red Wine menggunakan Random Forest. Yang pertama di sini ada anggota kelompok, ada dia Ayu Setiawati dengan NIM 21 11 3834, Nur Kalbianti Utami dengan NIM 21 11 3981. Yang pertama ada flowchart. Di sini ada pengambilan dataset, terus ada load data, ada reprocessing data, ada EDA, ada split data, ada model building dan evaluasi, dan terakhir ada random forest. Oke, di sini latar belakang prediksi kualitas anggur merah atau red wine melibatkan penelitian dan analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas dan karakteristik anggur. Prediksi ini penting karena dapat memberikan panduan bagi produsen anggur, pengepul anggur, dan konsumen untuk mengidentifikasi anggur dengan kualitas tertentu. Terus ada tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang kualitas wine untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan memberi petunjuk tentang kemungkinan dan kesediaan konsumen untuk membeli anggur dengan campuran bahan-bahan tertentu. Terus di sini ada load data, itu fungsinya untuk mengimport library yang akan digunakan. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan load data, kita melakukan pre-processing data, di mana ketika proses pre-processing data ini, kita harus mengidentifikasi uh, variabel atau dataset apa saja yang ada di dalam dataset tersebut. Boleh next? Nah, setelah kita tahu data apa aja sih yang ada di dataset tersebut, kemudian kita bisa mengedit, menambahkan, atau mengurangi kolom. Selanjutnya yaitu EDA, di mana EDA ini merupakan proses untuk menunjukkan hasil korelasi yang digunakan atau hubungan-hubungan antar variabel yang ada di dalam atau fitur yang ada di dalam dataset tersebut. Nah, di dalam EDA ini visualisasinya itu ada beberapa angka, seperti angka 1, -1, atau 0, itu menunjukkan bahwa ketika menunjukkan angka 1, itu berarti dimensi yang mendekatinya itu bernilai positif. Kemudian ketika -1, itu menunjukkan korelasi dimensinya yang negatif, dan jika 0, itu menunjukkan tidak ada korelasi antara fitur-fitur yang ada di dataset tersebut. Next. Nah, selanjutnya yaitu split data. Split data di sini itu merupakan proses di mana kita membagi dataset tersebut menjadi dua bagian, yaitu data train dan data test. Nah, di sini saya menggunakan proporsi 80/20% dari dataset yang ada. Nah, untuk parameternya sendiri, untuk uh, test size-nya itu ada 0,2 dan menetapkan random state-nya itu 42 untuk memastikan dataset yang ada, memastikan ketika dijalankan dataset tersebut tetap konsisten gitu. Nah, di sini setelah melakukan split data dari dataset tersebut, dapat hasil untuk data trend sendiri itu berjumlah 1.363, dan data tes sendiri itu ada 314 data. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada modeling atau model building, di mana kita di sini menggunakan model prediksi random forest, menunjukkan hasil prediksi yaitu dengan akurasi 1,00, di mana akurasi tersebut
bernilai 100% akurat. Nah, sebelum sebelum melakukan model prediksi ini, kita juga sempat melakukan balancing data, di mana balancing data itu sebelumnya data yang tersedia atau kesamarataan distribusi data itu untuk yang bernilai positif itu ada 852, kemudian yang bernilai negatif itu 739 dari 3.000 data. Kemudian setelah karena penyebarannya tidak rata, kita melakukan balancing data di mana kita menggunakan random oversampling, yaitu metode yang paling sederhana dan efektif ketika eh, data yang data tersebut penyebarannya tidak rata. Kemudian setelah di balancing data menggunakan random oversampling, eh, kita menemukan distribusi untuk data positif itu ada 852 dan data negatif itu ada 852, di mana membuktikan bahwa kedua data tersebut sudah sama rata, sehingga untuk melakukan proses split data tadi itu sangat mudah. Kemudian di sini untuk model prediksi sendiri, karena kita menggunakan model building random forest, untuk presisinya sendiri itu berlabel 0, di mana untuk kelas 1, label 1 persis juga dengan 1,00, semua prediksi yang diklasifikasikan kelas 1 adalah benar. Kemudian untuk rekalnya sendiri itu ada sensitivitas, itu juga bernilai sama, itu 1,00. Jadi menurut kami dengan menggunakan model prediksi random forest, prediksi kualitas red wine itu sangat akurat. Namun eh, model ini perlu banyak evaluasi lagi, sehingga untuk menggunakan model-model yang lain juga sangat direkomendasi. Next. Oke, untuk kesimpulan sendiri, secara keseluruhan eh, hasil dari proses kelas hasil dari proses prediksi kualitas red wine menunjukkan bahwa kinerja yang kita menggunakan klasifikasi random forest itu sangat baik dalam memprediksi kelas-kelas data pada pengujian. Namun hasil-hasil ini juga perlu dievaluasi lagi. Nah, berhubung karena hasil prediksi kami menurut kami tidak perlu ditanding lagi, sehingga kami tidak melakukan tanding. Seperti itu. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Yang split data nggak dimunculin ya?